inilah perkara tadi. Yang pertama, para malaikat mendoakan. Yang kedua, rahmat Allah tercurah. Yang ketiga, mendapat sakinah, ketenangan. Yang keempat, Allah membangga-banggakan di hadapan para malaikat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam sayyidina. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa menghadiri panggilan Allah pagi ini subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju rumah Allah ini sebagai sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat salam kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita ingin sampaikan sebuah hadis yang mana Rasul mengatakan ma min qaumin yajlisuna majlisan, tidak ada suatu kaum yang duduk dalam majlis terkecuali dia akan mendapatkan 4 perkara langsung diberikan Allah, diberikan secara tunai oleh Allah, tidak ditunda-tunda. Jadi ketika kita berada dalam majlis apakah itu, baik itu majlis zikir, majlis baca Al-Quran, majlis khutbah atau majlis ceramah seperti ini, ada 4 perkara yang tunai diberikan oleh Allah, dan ditunda-tunda. Apa yang 4 perkara itu? Yang pertama, kata Nabi, bahwa malaikat mengembangkan sayapnya dan berdoa kepada Allah. Doanya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang berada dalam majlis ini. Jadi malaikat mengembangkan sayapnya, artinya saat ini kita berada di bawah sayap malaikat ini. Kemudian malaikat itu akan berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang duduk dalam majlis ini. Insya Allah dosa-dosa orang diampuni Allah terkecuali syirik. Jadi seluruh dosa-dosa orang akan diampuni oleh Allah terkecuali syirik. Jadi kalau ingin dosa itu diampuni, cari majlis, datanglah ke majlis. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah curahkan rahmat. Jadi dalam majlis Allah curahkan rahmat. Rahmat Allah ini mahal. Bahkan kata Nabi, tidak ada satupun manusia yang akan masuk surga
Kita tidak akan masuk surga karena sholat awal. Kita tidak akan masuk surga karena puasa awal. Awal tak akan masuk surga kalau sedekah, infak dan lain sebagainya. Nabi sendiri mengatakan, kalau dah surga itu diganti dengan amal-amal awak, itu terlalu murah surga itu. Surga itu mahal. La yusifu ahlul jannah khairan minad dunya wa ma fiha. Sapu tangannya surga itu, sapu tangan penduduk surga itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Itu baru sapu tangan, ya kan? Itu mahalnya surga ini. Jadi kalau diganti itu amal-amal awal, itu terlalu mudah surga. Jadi apa yang awal masuk surga? Nabi sendiri juga mengatakan, aku tidak akan masuk surga karena amalku, kata Nabi. Jangan ditanya amal Nabi, kata Aisyah. Nabi aja kalau sholat malam itu 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi jangan ditanya berapa lama Nabi sholat. Nabi sholat dari mulai dikatakan sampai bengkak-bengkak kaki. Kenapa? Karena terlalu lama berdiri. Ibnu Abbas pernah mengikuti Nabi sholat. Ibnu Abbas menduga begitu selesai baca Al-Baqarah Nabi akan rukuk. Ternyata tidak. Dilanjutkan dengan Ali Imran. Tamat Ali Imran barulah Nabi rukuk. Itu sudah berapa juz ini? Al-Baqarah adalah hampir 30 juz ya. Tambah Imran. Memang kalau sholat malam itu yang dilamakan adalah berdirinya. Dua yang dilamakan, yang pertama berdiri, yang kedua rukuknya, sujudnya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Lama sujudnya. Lama berdiri. Bagi awak barangkali ayat yang hafal itu tidak terlalu panjang, ya kan? Mungkin yang tak baik itu dari kafirun. Qul huwallah, Surah Nas, ya, Surah Falaq, kemudian Al-Taidah. Itu yang paling lancar ya, ya. Macam mana nak lama berdiri? Apa caranya nak lama berdiri kita? Boleh ayatnya apa tu diulang-ulang terus. Pokoknya ulang sampai panik awak berdiri, sampai capek berdiri. Udah itu tu. Baca capek awak berdiri baru rukuk. Kemudian lama ke sujudnya. Itu kalau sholat malam dilamakan sujudnya. Terserah apa yang mau baca atau sujud itu. Terus subhanallah wa bihamdi itu ulang-ulang terus, ya kan? Menikmati apa maknanya subhanallah wa bihamdi. Sekian banyak awak baca, tak mungkin awak tak bisa khusyuk baca itu, ya kan? Nah, itu makanya diulang berkali-kali. Lamakan sujudnya. Nabi lama berdirinya, lama sujudnya, panjang ayat-ayatnya. Nabi masih mengatakan, aku tidak akan masuk surga karena amalku. Bahkan bulan Sya'ban ini itu hampir dipuasakan oleh Nabi seluruhnya.
walaupun memang tidak sepenuh Nabi puasa, tapi kata Aisyah hampir seluruhnya dipuasakan Nabi. Karena sahabat ini adalah bulan yang sering terlalaikan. Kenapa? Dia terletak di antara bulan haram dan bulan istimewa, bulan Rajab dan Ramadan. Tapi kata Nabi, kemuliaan bulan Sya'ban ini tidak terkalahkan juga oleh Rajab dan Ramadan, tapi sering dilalaikan, sehingga Nabi mengistimewakan Sya'ban itu hampir seluruh Sya'ban dipuasakan oleh Nabi. Nabi banyak puasanya, banyak puasa sunatnya, tapi masih mengatakan aku tidak akan masuk surga karena amalku. Kita ingat sebuah kisah seseorang yang telah membunuh 100 orang. 100 orang dibunuh. Kata Nabi, satu saja kaum muslimin yang dibunuh dengan sengaja itu dosanya sama saja dengan membunuh seluruh manusia. Atau kalau saudara membunuh satu orang bunuh itu sama jodoh membunuh seluruh manusia. Ini dah 100 orang dibunuh itu. Suatu ketika sadar dia ingin bertobat, ingin berbuat baik, dan dia minta petunjuk kepada seseorang di mana aku bisa bertobat, di mana aku ada orang yang bisa membimbing aku untuk belajar agama. Sadar dia. Setelah itu ditunjukkanlah oleh seorang di Masjid Darul Iman ada pengajian. Masjid Darul Iman ada pengajian. Nah, datanglah dia. Di perjalanan qadarullah mendahuluinya, ini meninggal. Di perjalanan meninggal, maka bertengkarlah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, jenazah ini dibawa ke surga. Kata malaikat azab, tidak, ini dibawa ke neraka. Bertengkar. Akhirnya Allah katakan, ukurlah dahulu. Diukur, kata Nabi, ada sejengkal berlebih menuju tobat. Ada sejengkal berlebih. Apa kata Allah? Malaikat rahmat angkat dia ke surga. Kalaulah dia masuk surga karena amalnya tidak ada. Kenapa dia masuk surga? Karena rahmat Allah. Jadi awak bisa masuk surga karena rahmat Allah. Makanya konsisten aja lah, awak istiqomah aja lah, awak subuh berjamaah. Kalau bisa setiap waktu awak konsisten berjamaah. Awak arahi rahmat Allah itu dengan cara berjamaah. Waktu ini mudah-mudahan itu yang membuat Allah redha dengan awak. Kalau supaya awak Allah tentu diterima Allah. Kenapa? Awak supaya nggak bisa kusuk, supaya masih ingin awak masalah karena memang banyak masalah. Nah, doa yang ada masalah. Seluruh manusia selagi hidup memang pasti ada masalah. Cuma masalahnya berbeda-beda. Awak supaya pasti ke awak masalah. Tak bisa kusuk. Alun tentu diterima. Kan begitu. Dengan hadir jawab berjamaah konsisten waktu istiqomah waktu mudah-mudahan ikut sebagai aspek jalan mendapatkan rahmat Allah. Jadi bagaimana cara meraih rahmat Allah itu? Ya perbanyaklah ibadah, seperti sholat, kemudian berinfak, kemudian puasa sunat, gitu ya. Perbanyak.
Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, langsung dikasih Allah curahkan. Jadi kalau ingin mendapat rahmat Allah, di mana pengajian, datang ke situ dulu itu bicara. Yang ketiga yang langsung diberikan Allah adalah sakinah, ketenangan. Orang yang berada dalam majlis hatinya tenang, tidak gelisah, hati tenang, masalah tidak tengah, betul-betul tenang. Di rumah lah pakai AC, lah pakai spray, ya kan, kebal, miring kanan miring kiri, tak lompat tertidur betul. Kenapa? Hati tak tenang. Hati tak tenang. Kalau dalam majlis, duduk dalam majlis ini, tak perlu dirompahkan badan, duduk aja bisa tertidur. Kenapa? Hati tenang. Memang sakinah betul. Jadi kalau gelisah awak, gundah awak, galau gitu ya, nak masuk anak muda gini gitu kan, galau awak, jangan ke orang wali, ada majlis tentang situ, tenang hati. Jadi kalau hati nak tenang, cari majlis, karena memang Allah turunkan di situ adalah ketenangan. Ini yang ketiga. Yang terakhir, yang langsung dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berada dalam majlis adalah Allah akan bangga-banggakan di hadapan para malaikat. Allah yang bangga-banggakan. Dalam riwayat dikatakan setiap hari malaikat itu naik ke langit, ke atas, 60.000 malaikat naik dan bertawaf di Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Kalau ingin awak sejarah Isra Mi'raj, Nabi di langit yang ketujuh itu berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim berjumpa dengan Nabi Ibrahim seorang tersandar ke Ka'bah, sedang menyandak ke Ka'bah. Ka'bah yang ada di Baitul Ma'mur itu, yang ada di langit yang ketujuh, itu warnanya putih. Nah, kalau Ka'bah yang orang jumpai di Masjidil Haram itu warnanya hitam, ya kan? Tapi kalau di Baitul Ma'mur warnanya putih. Nabi Ibrahim sedang tersandar di situ, masyhur Nabi Muhammad. Kata Nabi, malaikat 60.000 orang setiap hari masuk ke situ dan bertawaf. Kalaulah malaikat itu masuk bertawaf, tidak akan keluar sebelum selesai. Dan untuk siapa pahala tawaf itu? Salah satunya untuk orang yang sedang berada dalam majlis. Jangan kaget bahwa bisu kan, kok banyak pahala tawaf dan beda. Dan Allah membangga-banggakan nama awakku disebut masing-masing. Apa aku yang bernama Sianu sedang berada dalam majlis, wahai para malaikat itu, dibangga-banggakan. Allah yang membangga-banggakan. Ini langsung dikasih Allah. Ibadah berjamaah di mana Rasulullah akan diampuni Allah kalau berada dalam majlis kayak gitu ya. Pasti diampuni Allah. Malaikat berdoa, malaikat bertawaf untuk Allah, bisa diampuni Allah. Jadi dimanapun majlis, datanglah ke majlis, hadirlah dalam majlis. Inilah perkara
kedua, rahmat Allah tercurah. Yang ketiga, mendapat sakinah, ketenangan. Yang keempat, Allah membangga-banggakan di hadapan para malaikat. Inilah beberapa yang kita sampaikan.